warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irjen Anton, Kapolda Jawa Timur, Bapak Wakapolda, Pak Brigjen Edi Haryanto, betul Pak ya? Semua anggota Polri, baik yang sipil maupun istri-istri yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mengawali ceramah saya pagi hari ini, saya ucapkan syukur pada Allah atas ridhonya kita bisa berkumpul di Masjid Polda Jawa Timur dalam keadaan sehat, insya Allah penuh dengan barokah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mainkan ceramah pagi hari ini, saya ingin sedikit cerita. Ada seorang janda tidak punya suami. Ya, dia ada Pak Bu kok tertawa semuanya. Memang Jawa Timur janda punya suami ya. Itu ngojek, ada laki-laki yang masih muda. Mas, antar saya ke rumah. Mana Bu? Tidak saya tanya, nanti saya apa ikuti petunjuk saya. Nah, akhirnya janda langsung naik ke belakang, langsung rangkul ojek itu. Jandanya sudah tidak punya suami, mentalnya bukan main. Kemenyek sekali jandanya itu, merangkul. Jalan. Sampai di perempatan, kemana Bu? Kanan. Pasar Bu, kiri. Itu kuburan tempat orang mati, tapi jalan terus. Ya. Itu ada tugu, itu tempatnya tugu kampung. Terus belok kanan. Sawah Bu, tempat tanaman. Itu jalan terus saja. Ya. Pasar, orang jualan. Terus jalan. Pertigaan kiri. Itu ada gardu, yaitu di situ itu tempat orang jaga. Terus saja jalan lurus. Ya. Itu ada rame-rame, itu ada perayaan. Kanan. Sampailah di rumahnya, dikasih 25.000. Nangis tukang ojek itu, dikasih 50, nangis, tambah 75, masih nangis, tambah 100, masih nangis. Janda ngamuk-ngamuk. Saya tuh bisanya naik mobil cuma 75, kamu naik kendaraan sudah 100, karena ini saya mau 100 karena saya dapat ngerangkul kamu saja. Kalau enggak mau 100 saya. Masih nangis, minta berapa? Si tukang ojek itu bilang, saya nangisnya bukan karena 100-nya Bu, karena nanti saya bingung pulangnya lewat mana. Tadi perempatan banyak sekali, saya tidak bisa pulang. Oh gitu. Oh ya sudah, kalau gitu saya kasih catatan. Catatan sama janda itu. Nih perempatan kesini. Nah, ikuti petunjuk saya. Nanti kamu bisa tidak lupa sampai di tempat kamu lagi. Nah sekarang saya sebelum ceramah, saya juga akan menyampaikan sesuatu pada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang cukup banyak materinya. Kalau Bapak Ibu tidak mencatat, apa nanti kira-kira ingat semua setelah pulang dari sini kira-kira Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian. Akhirnya nanti kadang-kadang Bapak setelah ada ceramah hari Kamis ditanya, gimana baliknya? Wah ramai tadi. Loh, kok ramai tadi? Gimana isinya? Tidak jelas. Ya, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, kalau setiap hari Kamis rutin ada notilen. Ya, yang penceramah berbeda-beda, pasti isinya juga berbeda-beda. Bapak akan kaya raya materi tentang isi pengajian. Ketika longgar-longgar dibaca, itu sebagai inspirasi kita setiap kerja. Tapi sekarang sudah terlanjur, tidak usah ngambil nutilan, sudah rampung nanti ya. Ya, besok lagi aja. Ini Bapak sekalian, cerita saya cukup sekian. Ya, dan nanti banyak cerita-cerita lagi yang di belakang. Oke, mari sekarang kita mainkan. Bapak Ibu sekalian, orang mengaji sebenarnya ada 3 macam manfaatnya. Satu, yang lupa jadi ingat. Yang lupa jadi ingat, tapi ingatnya saat diceramai. Tapi kalau ada dicatat nanti lupa lagi. Ya, yang kedua, yang belum tahu jadi tahu. Yang ketiga, yang sudah tahu tambah yakin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya ciri-ciri orang iman itu kalau mendengar Allah disebut hatinya terkejut. Baru makan, baru rapat, baru ngobrol, baru apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makan sendok langsung dibuang, piring dikasih, langsung wudu ke masjid. Ciri-cirinya orang iman kalau Allah disebut hatinya terkejut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan menyerah diri kepada Allah. Itu hasilnya orang mencari ada tiga: yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah tahu tambah yakin, akhirnya bisa merubah dirinya. Yang belum tahu jadi tahu akan dipraktekkan. So kalau sudah tahu tidak dipraktekkan, tidak ada manfaatnya. Kalau pepatah kata mengatakan ala ilmu bila amalin kasyajaroti bila tamarin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon masih ada manfaatnya, ya. Seorang polisi, mohon maaf, habis jaga capek sekali, berteduh di bawah pohon beringin. Dia tiduran nyacat sama ciptaan Allah. Allah tuh katanya pinter ya, pohon sebesar ini kok buahnya kecil-kecil, bagi buah aja kok enggak bisa. Itu semangka itu pohonnya kecil, buahnya besar sekali. Allah tuh gimana cara ngatur buah? Mencaci sama Allah. Dia ketiduran, setelah ketiduran ada buah satu jatuh di matanya, tuing, langsung melek, pelerok-pelerok. Wah, Allah tuh pinter banget ya. Yang bodoh saya, kalau ini sak semangka buahnya, matilah aku ini tadinya. Allah itu kalau akan menunjukkan orang itu kecil, mudah sekali Allah itu, karena Allah itu segala-galanya bisa. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau amal tidak ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Maka harus diamalkan. Dan Allah juga berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Surga diberikan pada orang mengamal, bukan orang mengumel. Kalau mengumel banyak yang bisa, terutama perempuan dan laki-laki. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mengamal kadang-kadang susah. Sudah tahu itu kadang-kadang susah dipraktekkan. Segala sesuatu yang menghasilkan pahala besar itu pasti berat dipraktekkan. Maka biar tidak berat Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu yang pertama bersyukur kepada Allah. Itu kalimahnya alhamdulillah, hatinya senang, wajahnya ceria, itu syukur. Lanjutannya orang syukur itu wajah ceria, lisan alhamdulillah, hatinya senang, itu orang syukur. Orang kalau sudah hatinya senang tidak pernah merasakan berat. Betul tidak Bu? Betul, Ibu paham karena sudah biasa Pak. Saya juga pengalaman Pak, saya teman-teman SMP itu pramuka di Gunung Wonogiri itu jalannya naik, guncengkan temannya, karena ya digoncengkan ya cantik ya senang, jalannya naik semangat Pak, ngik-ngik. Si perempuan tanya, kok pabot toh Mas? Orot, mau tentang tapi terus digenjot, karena hatinya senang. Mosok Mas orang abot, orot tenan kok. Karena apa? Hatinya senang. Jadi orang tuh kalau hatinya senang, berat pun tidak terasa. Ibu-ibu, iya, karena ibu pengalaman. Ibu tidur terlentang, anaknya umur 5 tahun di atas perut, ngamuk luar. Ini bukan kursi, bukan diri, turun. Anaknya 5 tahun tuh beratnya seberapa toh kok ngamuk-ngamuk? Karena hatinya tidak senang. Coba kalau di atasnya ada 80 kilo, apakah ibu akan ngamuk-ngamuk? Kalau Pak Edi ya 90 kilo, apakah ngamuk-ngamuk? Ini Bapak Ibu sekalian, tidak ngamuk-ngamuk, malah tertawa ketawa-ketil begini-begini, tidak ngamuk-ngamuk malah. Ini Bapak Ibu sekalian, karena apa? Hatinya senang. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bercerita insya Allah selalu saya ikuti dengan contoh. Sebab tanpa contoh orang itu hambar. Seperti apa gambarannya? Tapi kalau dengan contoh, hatta tidak sekolah bisa menerima. Betul tidak Pak? Masuk akal toh? Orang kalau seneng berat tidak terasa. Tadinya 1 kintal, masuk angin seminggu tinggal 90 kilo. Kok enting toh Mas? Loh, dikira enting pada 90 kilo. Tapi anak 5 tahun seberapa beratnya? Kok ngamuk-ngamuk anak dijorok sampai ke petengkurup anaknya? Karena hatinya tidak senang. Tapi kalau hatinya senang, berat pun dia tidak akan merasa berat. Maka kalau orang bersyukur itu tidak merasa berat, senang, happy hidupnya.
Kalau happy-happy jarang sakit, pencernaan makanan lancar, peredaran darah lancar, awet muda. Itu karena hati bersyukur, hatinya senang. Tapi rata-rata orang tidak bersyukur. Contohnya apa? Oke, selalu ada contoh insya Allah kalau saya cerita. Ada seorang menjual kaset, pagi-pagi jual kaset pinggir jalan, disetel. Itu. Nah, dia nyanyi lagu, lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu sangat gilani, hingga kau membuatku setengah mati. Dia nyetel kaset sampai jogetan pagi-pagi di pinggir jalan. Yang satu sopir becak, bawa janda 3, tidak punya suami semua, gemuk-gemuk, tidak ada yang kurus, berat sopir becak. Terus sopir becak tuh lihat orang jualan kaset itu, Masya Allah enaknya orang jualan kaset, pagi-pagi sudah jogetan kayak gitu, saya bawa janda gemuk-gemuk beratnya kayak gini, Masya Allah nasib saya kok berbeda dengan dia. Itu yang supir becak. Yang jual kaset, ya Allah pagi-pagi sudah narik janda 3, pasti bayarannya mahal ini. Waduh, sudah bisa untuk sarapan dia, saya belum dapat apa-apa ini. Ya Allah, saya jogetan tidak dapat, apa, dia malah sudah dapat sarapan banyak. Itu wes nasibku, nasibku. Ini Bapak Ibu sekalian, yang sopir becak melihat kegembiraan yang jogetan, yang jogetan melihat kegembiraan sopir becak, tidak pernah mensyukuri diri sendiri, mensyukuri orang lain. Ya apa tidak? Yang polisi kadang-kadang sama, kadang-kadang enak, yang bagian SIM cuma nomor uang, hitung uang. Saya ini yang di tengah-tengah lapang, sana sini kalau macet dimarahi, kalau lancar juga dimarahi. Polisi lalu lintas sulit saya ini. Dia yang lalu lintas marah-marah, yang SIM sama, ketika dia jalan-jalan lalu lintas prit, nah denda kamu. Enak ya lalu lintas itu, yakini dapat uang. Itu selalu bersyukur kepada orang lain dan tidak pernah mensyukuri apa profesinya Allah berikan padanya. Maka tidak pernah gembira, sedih, karena selalu melihat kegembiraan orang lain. Itu kesalahan manusia. Jadi sedih dibuat sendirinya, bukan orang lain yang membuat, dia sendiri yang membuat, karena dia selalu kagum dengan orang lain. Ada orang lain istrinya cantik, kagum lagi, ya Allah cantiknya istrinya tuh gimana ya Allah, padahal ganteng saya, kok istri saya malah jelek. Dia tidak tahu. Situ gimana bilang, ya itu istrinya agak jelek, hatinya tenang, istriku cantik, saya selalu cemburu, dicepeti orang terus, susah kan hidup saya ini. Tidak ada yang bahagia. Yang istrinya cantik juga sedih karena selalu dibawa supirnya kemana-mana, takut bagaimana, takut senangi orang, di SMS orang. Yang istrinya jelek, istri kok cantik sekali. Kapan orang itu bahagia? Kalau orang selalu begitu selamanya, dia akan tidak bersyukur dan selama hidupnya akan susah. Dan kalau saya cermati, saya sudah meneliti Pak, orang susah itu tidak pernah gembira Pak. Dan orang kalau tidak pernah gembira itu makan tidak enak Pak. Orang sakit karena putus cinta Pak, wah susah sekali Pak. Saya pernah merasakan Pak, betul. Makan janggel mentah itu sepet, makan nasi belum matang sepet. Tapi kalau orang gembira Pak, ikan sapi enak, ikan ayam enak, ikan dori, itu orang gembira. Itu sampai nyonya nyanyi, nyonya mau makan tidak lapar, mau minum tidak haus karena tidak ada lauknya. Kalau itu polisi itu ya, tapi tapi kalau orang sesah bukan, karena ingin ketemu dengan dia, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, maunya ketemu dengan dia. Makan tidak enak Pak, minum tidak menjadikan haus, tidak, karena orang dia baru putus cinta. Tapi kalau orang gembira apa-apa enak orang gembira itu. Maka senangkan hatimu dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat kebahagiaan orang lain. Sama Pak dengan siput, sama siput dengan kodok. Siput itu iri dengan kodok, kamu bisa loncat-loncat sana kemari, saya ini jalan pelan-pelan susah sekali. Tiba-tiba ada elang, seret, ya, si kodok langsung disaut, si siput langsung memasukkan dirinya. Dia baru, wah ternyata masih bahagia saya. Itu Pak, orang tuh saling melihat orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu syaratnya syukur. Ungzur ila asfala minkum la tangzur ila man wa fawqakum. Lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atas. Kalau bapak-bapak melihat wanita, lihat yang lebih jelek dari istri bapak, maka akan bersyukur. Loh,
Ya Allah, kayak elek banget ya, alhamdulillah. Bojoku sinajan galak rodok manis, nah gitu jelek Pak. Bersyukur Pak. Tapi ada Pak yang cerita sama saya, lah dos pundi Mas? Sak kampung tuh istrinya sudah paling jelek, saya mau lihat siapa lagi? Delok wong edan. Dek, wis sinajan elek waras, alhamdulillah. Saya tahu Pak, ada anak SMA itu gila, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Jam 10 malam dicium oleh satpam, bengok Pak, pena, oi, coba Pak, enggak memalukan Pak. Kalau bapak istrinya cantik tapi gila pada memalukan, jam 10 malam diambungi, pena, apa enggak gila nih orang Pak? Ya mending lebih cantik tapi diem saja. Ya apa tidak Pak? Nah ini, jadi caranya lihat yang ke bawah, gaji ya sama, pangkat yang sama, jangan lihat ke atas Pak, lihat ke bawah saja, pasti akan bersyukur. Ini Bapak Ibu sekalian, apalagi Pak polisi. Bapak kan belum tahu rahasianya kan polisi itu. Satu, sebagai bapak rumah tangga sudah menikah, mencari nafkah adalah pahala. Setiap langkah diberi pahala, setiap diangkat diampuni dosanya karena dia mencarikan nafkah istri dan anak. Hatta luqmatan fi fami zaujiyah bahwa sadaqatun. 1 puluhan nasi di mulutnya perempuan istrinya itu adalah sedekah. Maka bapak kalau punya istri makanannya banyak, bersyukurlah Pak, berarti sedekah bapak itu banyak berarti sedekah Bapak diterima, jangan malah marah-marah. Nah itu, dan diusahakan mulutnya tuh sidik-sidik, jadi banyak sekali puluhan, kan 1 bulan dihitung pahalanya. Pelan-pelan, jadi makan tuh bisa 3 jam baru rampung. Bagaimana caranya? Pahalanya besar. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditanya sama orang jalanan, mau kemana Pak? Jawabnya panjang karena bangga jadi polisi. Jangan ditanya kemana aku pergi, sudahlah jelas aku seorang polisi untuk mengabdi negara dan ilahi, agar bahagia di dunia ini juga bahagia di akhirat nanti. Polisi itu jawabannya kayak gitu. Jangan polisi kok nyanyiannya kayak kere. Oh ya nasib ya nasib, mengapa begini, naik pangkat susah sekali. Masya Allah, sudah jadi polisi Pak, yang tes jadi polisi ndak kato tuh stres jengkel loh Pak. Bapak sudah jadi masih sedih, langsung yang suruh bahagia siapa lagi? Kalau polisi masih stres, ya kok kalah dengan pramuka tuh ndak ada gaji, panas-panas bawa tongkat ya atau pakai baret, ndak pernah susah kok. Buat apa susah itu tidak pernah gembira, itu pramuka. Ya masa polisi kok sedih itu bagaimana? Ya memalukan lah, masa polisi di perempatan sedih sekali, terus gimana? Pasti jelek banget Pak polisi sedih itu, kalau dipoto jelek banget polisi sedih. Sebetulnya saya punya profil Pak polisi-polisi yang baik-baik, tapi mohon maaf Pak, yang jelek tidak saya foto sama sekali, tapi slide-nya ketinggalan di dalam tas. Ya Pak, saya tidak senang Pak, kalau saya Pak, mohon maaf, bukan karena ceramah di depan polisi Pak, dari kecil Pak, saya dengan polisi itu kasihan. Wah berarti polisi dimecahin, bukan begitu Pak. Polisi itu bagaimana Pak? Ini temanya ini Pak, kalau saya terima untuk hijrah dari yang jelek kepada yang baik, dari yang biasa KKN tidak KKN. Tapi kalau saya di sini tidak begitu, saya husnudzon, prasangka baik. Di sini sudah tidak KKN, ditingkatkan lebih tidak KKN lagi. Saya kira begitu, mudah-mudahan. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan tema ini luar biasa Pak Kapolda. Kalau Kapolda se-Indonesia temanya kayak ini semua, wah luar biasa. Polisi itu pasti gajinya pas-pasan. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini. Nah bersyukurnya lihat yang ke bawah Pak. Ya di sana sipil tidak ada LP, tidak ada lokpau Pak. Di polisi ada. Ya bersyukur Pak. Gitu. Ya semuanya kalau itu tadi, kalau selalu melihat kebahagiaan orang lain tidak pernah bersyukur. Yang kedua, man ra'a minkum karon falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Hai manusia, kalau kamu lihat kemungkaran, tangani dengan tanganmu. Polisi mampu Pak, mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, kejahatan pegang, itu pahala Pak. Jangan dikira itu bukan pahala Pak, jangan dikira itu bukan pahala. Bapak menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kemaksiatan, itu pahala besar, tapi cobaannya juga banyak. Itu sudah dapat pahala 2 pahalanya. Ini Bapak sekalian, 2 menegakkan kebenaran dan mampu dengan tangan. 3 Pak, itu fadilahnya jadi polisi.
Sama dengan guru Pak, seperti saya mengajar murid-murid, murid mengamalkan, saya dapat pahala. Sama, polisi dengan guru itu sama, bedanya seragamnya. Tapi polisi sering tidak kebenaran Pak. Ada macet, iki apa ndak ada polisi toh kok macet kayak gini nih, jalan ke depan barang ada polisi, layak polisi pirang-pirang orangnya macet lah. Coba kapan benarnya Pak polisi itu? Tadi mencari polisi, setelah ada layak lah, terus benernya polisi itu kapan? Ketika macet kayak ndak ada polisi, ketika banyak polisi ternyata pantas oke polisi lah, terus benarnya kapan polisi? Bapak sabar Pak, innallaha ma'as sobirin. Bapak pura-pura ndak dengar ada bahasa-bahasa kayak gitu itu. Saya melihat polisi Pak luar biasa, ya kan? Ada sana Pak helm, ada yang pakai helm, stop minggir. Pak saya ini tergesa-gesa, saya ndak bisa ngelem. Mas, semua yang jalan tergesa-gesa semua. Pak damai aja Pak, si ini ngasih uang 50.000, kasihkan. Diterima sama polisi dengan senang hati. Nah, saya terima, ayo ikut saya. Anaknya yang ndak bawa helm itu ternyata di situ dekat orang jual helm Pak, dibelikan helm uang 50.000 itu. Ternyata helmnya harganya naik Pak. Yang biasa 50 jadi 150. Pak ini naik. Ini cuma ngasih aku 50 karena ambil dompet tambah 100, terpaksa itu. Tadinya ya cuma 50 itu sebetulnya terpaksa sekadung takon, ya polisi malu lah. Punya LP ya malu sekali kalau tidak dibayar. Bayar 150 kasihkan. Ini, wah terima kasih Pak, terima kasih. Besok jangan ulang lagi kalau di kendaraan itu pakai helm. Ya. Ini loh, kok masih ditilang Pak? Loh ini lain, antara sodakohku dengan tilang itu berbeda. Ya, aku ngasih helm kamu tuh sodakoh. Kalau tilang tetap tilang, kamu tuh ngapa? Waduh ya masih saya sudah senang-senang ternyata masih ditilang. Itu luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Kalau semua polisi bisa begitu ya pasti helm-helm laris sekali. ini Bapak sekalian, saya sering berpikir Pak, di Polda Jawa Tengah itu saya sering mengirim masukan karena Bapak Kapolda menyampaikan bagaimana kita meningkatkan citra polisi. Oh gampang Pak, citra polisi gampang Pak. Coba Pak, setiap sholat subuh Bapak menugaskan di masjid itu 3 orang, masjid 3 orang, sholat Jumat juga Pak, tapi seragam polisi dinas sholat subuh di sana. Nanti masyarakat akan gempar Pak, wah polisi sekarang sholatnya tertib sekali, subuh berjamaah di shop awal semua. Padahal sekali tutok mampir. Tapi itu sudah di mana cerita? Itu kalau hanya pencitraan Pak. Tapi sebaiknya kalau mau berubah betul ya jangan pencitraan saja. Ya Pak, tidak Pak? Kalau pencitraan itu hanya ya untuk mencari show saja. Tapi itu lama-lama jadi terbiasa, ya jadi baik. Ini Bapak Ibu sekalian, Jumatan situ sak daerah depan polisi semua. Wah mesti semua pada wah. Ada apa ini kok kayak gini? Ya enggak ada apa-apa lah, saya ini muslim, polisi apa enggak boleh baru di depan. Wah ada apa. Ya, biasa aja. Kalau perlu muadzinnya polisi. Wah ini Pak. Tapi pernah Pak muadzin polisi di Ungaran itu Pak. Allahu Akbar. Itu ototnya metu kabeh kok rek suarane itu bagaimana toh? Oh iya lah. Lah saya yang disuruh khotbah, iki wong adzan kok yang arep mati ngene jane ngopo. Ora neng suarane tapi kok yang ketekeken. Senangkan hati Bapak, bersyukur Pak. Sekali lagi bersyukur. Dan Allah berfirman Pak, wa in tashkuru yadhul lakum. Kalau kamu bersyukur Allah ridho pada kalian. Bapak jangan meremehkan kata ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang Anda minta dikasih. Dan Allah tidak akan menyiksa pada Bapak Ibu sekalian. Itu ridhonya Allah. Ridho Allah ala suhtu rabbi. Ridhonya Allah mengalahkan murkanya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, tidak ada murka Allah kepada siapapun. Maka republik ini kalau Allah ridho, tidak ada asap saya kira. Asap kenapa di mana sana, selesai lagi sana lagi. Ya mohon maaf. Banyak yang bekerja maksiat tidak segera sembuh, maka di mana-mana saking nganyele presidennya malah yang Amerika sisan tinggal gitu. Nah, itu presidennya itu anak buah saya Pak, saya tidak pamer Pak, itu murid saya, hajinya ikut saya, umrohnya ikut saya ya. Cuma beliau memang ya tidak sregep ngaji, cuma sok ngaji gitu aja ya. Dan hajinya ikut saya, tapi waktu sebelum jadi wali kota saya kasih tahu Pak, Bapak berdoa di sini, ini namanya apa namanya Bainal Mimbar Raudhah, ini Raudhah di Madinah. Saya dudukkan situ, doa apa terserah. Pak Tribun nek kula nyuwun dadi wali kota iso njaluk nganggo Jawa rasa Arab ndak kleru kabeh, saya bilang ini. Arab rasa Arab nganggo Arab sering njaluk lemu malah dadi gering ra karo sak lera ngerti artine.
Ya, berdoa Pak di situ, jadi wali kota betul. Mau jadi gubernur DKI ke tempat saya jam 11 malam. Minta doanya cara-cara bagaimana ini saya jadi gubernur betul. Jadi gubernur mau jadi presiden, datang siang-siang ke tempat saya, minta doanya bisa jadi presiden. Jadi betul. Setelah jadi ya sudah, dia sibuk, saya sibuk, udah tidak kenal lagi. Ya masa presiden mau unak-unak ke tempat saya kan tidak mungkin. Dia kan dikawal semuanya serba pakai aturan, tidak bisa. Jangankan presiden, Pak Kapolda tidak saya CNA-nya betul ya Pak ya, tidak bisa. Pak Kapolda sekarang ya agak susah, mau jajan di warung sak-sak ya tidak boleh. Ya, tapi kalau orang-orang biasa, nah bapak-bapak yang melihat ke atas tuh caranya untuk meredakan hati begitu. Wah masih enak kita ya, kemana-mana tidak ada gagas. Kalau jadi pejabat dikawal, ngentutnya dirungok ke. Lah iya Pak, wong ke toilet dikawal, ngentut seruwe dirungok ya kan susah. Kalau orang biasa kan apa? Itu cara untuk ngeyem-yemi diri sendiri. Jadi orang kaya, orang miskin tuh Pak, bedanya cuma banyak harta, tidak punya harta. Itu Pak, nggak ada yang lain. Kalau soal kebahagiaan, bahagia tuh di sini. Tidaknya sakitnya aku di sini, bukan ini, bahagia juga di sini Pak. Bahagia juga di sini. Di hati bahagia itu. Saya kasih contoh Pak Imron. Imron itu wajahnya jelek, rambutnya gondrong, kukul tok, pendek, gemuk. Disebut tuti, untune metu siti. Imron, istrinya bapak ibu cantik jelita. Ya mirip-mirip istri saya, tapi ya di bawah istri saya. Cantik jelita. Ketika makan, Imron itu melihat istrinya terus. Istrinya agak tersinggung. Kenapa sih Mas, lihat saya kayak gitu, saya jadi malu sekali lihat kayak gitu, lama sekali tidak kedep-kedep. Dek, saya punya istri kamu ini, bersyukur sekali Dek, kamu cantik, jelita, menyenangkan. Apa jawab si wanita itu? Kalau begitu Mas, kita besok berdua masuk surga ya Mas ya. Kenapa Dek? Karena Mas mendapat kenikmatan istri cantik kayak aku, bersyukur. Sedang aku dicoba punya suami kayak kamu, aku sabar. Oh gitu ya. Itu kan ya menyinggung perasaan tau dicoba seperti kamu. Tapi Imron ya sabar aja. Tapi kamu kan sabar ya dia sabar, saya tidak apa-apa. Sampai tetangga-tetangga itu nyindir semua. Bahagiakah kau dengan suamimu itu? Tubuhnya pendek, jelek sekali. Tubuhnya pendek, jelek sekali. Wanita itu tegar kok. Bahagia itu tentu ada di hatiku. Memang pendek jelek itu dia idolaku. Nah coba bayangkan malah idolanya pendek jelek itu. Akhirnya orang sak kampung pengen pendek jelek semua ya toh? Karena pengen dicintai sama wanita yang jelita ini. Ini bapak-bapak sekalian, syukur. Wanita ini bisa bersyukur. Ditanya, Bu, kenapa sih Bu, ibu ini cantiknya kayak gitu? Ibu mau cari orang yang paling ganteng, bahkan ibu naksir Wakapolda, laku lah ibu itu. Lah masa dengan Mas Imron nih gimana toh? Bu, kayak gitu. Gini loh Bu, mungkin Mas Imron itu waktu remajanya solih, tidak pernah pacaran, tidak pernah berbuat dosa, sehingga dihadiahi wanita seperti saya. Lah saya ini dulu suka melanggar, suka berbuat dosa, saya disiksa mendapat seperti dia. Ya sudahlah, saya terima saja. Orang yang bersyukur itu Pak. Ya, artinya bahagia itu tidak harus cantik, jelek pun ternyata bisa bahagia dia. Betul apa tidak Pak? Maka saya mengatakan pada remaja-remaja, kamu kenapa melamar wanita ditolak tidak diterima? Permasalahannya itu bukan jodohmu. Ditolak bukan karena miskin, kamu jelek, hitam, bukan, karena itu bukan jodohmu. Wong ada orang ganteng ditolak orang jelek itu ada kok. Bahkan orang cantik menerima orang jelek karena sudah jodohnya. Jadi kalau sudah kehendak Allah, siapapun tidak bisa menolak, walaupun akal masuk tidak masuk akal. Jadi ya seperti Imron sama istrinya itu, tidak masuk akal itu. Jadi ditolak bukan karena apa-apa, karena bukan jodohnya. Kalau sudah jodohnya pasti diterima. Karena setiap orang itu sudah ada jodoh-jodohnya, sudah ditulis sama Allah, tinggal melaksanakan, kita tinggal usaha saja. Ya kita tidak tahu qadarnya Allah, tugas kita berusaha. Nah kalau sudah bisa begitu Pak, hidup itu happy-happy. Ya, berangkat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di jalan-jalan Pak polisi kalau siang-siang bolehlah nyanyi-nyanyi yang bergembira, tidak apa-apa, tidak astagfirullah, astagfirullah itu silahkan terus, tapi sekali tempo nyanyi biar bahagia, tidak apa-apa. Ya nyanyi pramuka itulah sambil jalan, ngatur lalu lintas. Nenek moyangku seorang pelaut,
punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut, kalau ditendang bisa semaput. Nggak apa-apa Pak, dicatat Pak, dicatat. Itu nyanyian penting Pak. Kalau pas capek nyanyi itu enak. Langsung Ibu Polwan nyaut, Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawah mulut adalah janggut, bawah janggut adalah perut, bawah